Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer. Shalom Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam podcast Sukabawa bersama saya Pendeta Elias Setiawan. Dalam beberapa episode ke depan kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang timbul di dalam rumah tangga. Ternyata permasalahan yang timbul dalam rumah tangga bukan hanya terjadi antara suami dan istri saja, tetapi juga bisa terjadi dengan keluarga pasangan, baik itu mertua atau ipar, yang biasa disebut dengan istilah in-law relationship. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Maestro, perlu kita sadari bahwa ketika kita menikah, kita bukan hanya menjalin hubungan dengan pasangan kita, tetapi juga dengan keluarganya. Sehingga hubungan dengan keluarga pasangan itu sebenarnya perlu dibina sejak masa pacaran. Nah, sayangnya banyak anak-anak muda kurang memahami hal tersebut. Seringkali dalam masa pacaran mereka hanya berduaan saja tanpa berinteraksi dengan keluarga dari pasangan. Sehingga ketika mereka masuk dalam pernikahan, tidak jarang konflik terjadi. Nah, secara khusus konflik yang paling sering terjadi adalah antara menantu perempuan dengan ibu mertuanya. Oleh karena itu kita akan membahas hari ini bagaimana problematika antara hubungan menantu perempuan dengan ibu mertua. Bersama saya ada Ibu Esther Sukmawati. Selamat siang Bu Esther. Shalom Sobat Maestro, selamat siang. Ya, hari ini Bu Esther, kita akan membahas tentang problematika hubungan antara menantu perempuan dengan ibu mertua, ya. Nah, menurut Bu Esther, kira-kira secara umum atau secara alamiah, kenapa hubungan antara menantu perempuan dan ibu mertua itu lebih rentan konflik dibanding misalnya antara menantu pria dengan ibu mertua atau menantu perempuan dengan ayah mertuanya? Ya, sebagai wanita, pada dasarnya mereka lebih mengutamakan perasaan. Berbeda dengan pria ya, kalau pria itu mengandalkan logika. Nah, di dalam hubungan menantu dengan mertua ini seringkali banyak terjadi konflik karena perasaan tersebut. Di antaranya ada beberapa aspek yang menyebabkan konflik di antara ibu mertua perempuan dengan menantu perempuannya. Yang pertama adalah aspek kedekatan emosional. Seorang ibu merasa anak laki-lakinya direnggut oleh menantunya. Hal ini bisa menyebabkan konflik di antara mereka. Apalagi jika ibu mertua itu kurang dewasa secara rohani atau kepribadiannya. Bahkan ini bisa menimbulkan ketidaksukaan, bahkan kebencian kepada menantu perempuannya. Ya, jadi ketika ibu mertua itu merasa anak laki-lakinya dari kecil sudah dirawat, ya, saling mengasihi atau dikasihi. Terus setelah besar, tiba-tiba ada wanita lain yang mengambil perhatian dari si anak laki-lakinya, itu bisa membuat si ibu merasa kedekatan emosionalnya jadi jauh gitu ya sama si anak laki-lakinya ini. Iya, betul. Ada lagi mungkin aspek lain Bu yang mengakibatkan konflik? Ya, tentunya masih ada beberapa aspek lainnya yang menyebabkan konflik ya. Di antaranya adalah aspek tinggal serumah. Nah, di dalam aspek tinggal serumah ini tentunya ibu mertua dengan menantu akan lebih sering bertemu. Nah, disinilah konflik biasanya lebih sering terjadi. Ya, memang ada istilah atau quotes berkata begini ya, tidak bisa
dalam satu rumah itu ada 2 ratu katanya ya. Jadi mungkin kalau ada istri dan ada ibu mertua dalam satu rumah, rentan sekali dua-duanya merasa saya ini ratu di rumah ini gitu ya. Jadi menimbulkan keributan gitu. Iya. Ada lagi? Selain itu, ada faktor lain juga yang mempengaruhi hubungan antara menantu dan ibu mertua, adalah adanya perbedaan budaya dan suku. Contohnya, kalau seorang mertua dari suku tertentu, misalnya dia memiliki gaya bicara yang keras, suara yang keras, sedangkan menantunya adalah dari suku yang mungkin lembut. Nah, ini juga bisa menyebabkan konflik di antara mereka di dalam berkomunikasi. Ya, jadi faktor kebiasaan atau budaya juga sudah sekian lama ya, mereka mungkin si anak dibina oleh keluarga yang lembut ya, biasanya seliro gitu, tiba-tiba menghadapi keluarga atau ibu mertua yang belak-belakan gitu ya, yang ngomong apa adanya, mungkin bisa merasa sakit hati gitu ya, atau tersinggung dengan ucapan dari ibu mertua gitu. Mungkin seperti itu ya. Baik. Iya, betul. Nah, menyikapi berbagai aspek yang tadi dikatakan ya, mungkin menjadi faktor pemicu dari timbulnya konflik ini. Nah, kira-kira bagaimana nih menyikapinya gitu ya? Karena tidak jarang kita menemukan ya bahwa dalam hubungan yang kurang baik antara menantu dan ibu mertua ini bisa mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan pernah terjadi juga bahwa hal tersebut memicu perceraian dari pasangan tersebut. Iya, tentunya hal ini harus ada kerjasama ya di antara keduanya. Mereka harus lebih dewasa di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, baik. Nah, kalau kita mengacu kepada firman Tuhan nih ya, tentunya di dalam kehidupan ini perilaku kita kembali kepada landasan firman Tuhan. Nah, kira-kira ada landasan firman Tuhan apa yang kita bisa ambil contoh nih bagi seorang menantu maupun juga bagi seorang mertua, supaya relasi antara mereka berdua ini menjadi sebuah relasi yang harmonis, bukan relasi yang berduri di dalam pernikahan sang menantu. Iya, tentunya ada di dalam Rut membahas tentang relasi ibu mertua dengan menantu perempuannya. Mungkin sebagian dari Sobat Maestro juga sudah mengetahui, yaitu di dalam kitab Rut ya. Kita sama-sama bisa lihat di dalam Rut 1 ayat 16-17. Saya akan bacakan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini adalah perkataan Rut yang dikatakan kepada ibu mertuanya Naomi. Begitu mengasihinya Rut kepada ibu mertuanya sehingga ia tidak mau dipisahkan dengan ibu mertuanya. Ya, jadi dari ayat-ayat tadi kita melihat bahwa Rut itu menganggap Naomi bukan sebagai mertua ya. Kalau kita melihat istilah mertua mungkin sepertinya bukan keluarga sendiri ya. Tetapi Rut itu menganggap Naomi seperti ibunya sendiri yang di masa tuanya dia harus ditemani, dia harus dijaga, dia harus dikasihi ya.
Saya kira ini satu pandangan atau satu mindset yang sangat baik untuk dimiliki oleh setiap menantu gitu ya, bahwa mertua kita itu adalah orang tua kita sendiri. Begitu ya Bu ya? Iya benar. Ya. Bahkan Ruth ini mengasihi lebih dari orang tuanya sendiri ya. Bahkan dia meninggalkan ibunya juga untuk mengikuti ibu mertuanya. Betul. Ya, selain Ruth ini menganggap Naomi sebagai ibunya sendiri, ada lagi mungkin yang kita bisa pelajari dari Ruth ini sebagai menantu. Iya, tentunya ada. Ruth ini mau mendengarkan nasihat dari ibu mertuanya. Mungkin secara latar belakang, Ruth ini berasal dari Moab dan dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan dia memiliki budaya yang berbeda dengan ibu mertuanya. Tetapi ketika dia sudah menikah, dia melihat ibu mertuanya, dia mengikuti keteladanan ibu mertuanya sehingga dia menurut kepada nasihat dari Naomi ini sebagai ibu mertuanya. Mungkin kita bisa baca juga di dalam Rut 3 ayat 5. Ya. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Inilah nilai positif yang dimiliki oleh Rut, di mana dia belajar menyesuaikan diri dengan ibu mertuanya, sehingga di antara mereka ini ada kerjasama yang baik. Dan disitulah Rut dan Naomi semakin saling mengasihi. Ya. Nah, di sini mungkin menarik ya, bahwa dalam realita kehidupan rumah tangga, tadi dikatakan bahwa Ruth ini menganggap Naomi sebagai ibunya, lalu Ruth mau mendengarkan nasihat dari ibu mertuanya ini. Kalau kita melihat atau kalau kita mau jujur dengan kondisi sekarang ini, banyak menantu-menantu merasa ibu mertua itu seperti musuh gitu ya, seperti orang yang harus dijauhi gitu, walaupun tentu tidak semua. Dan kemudian kadang-kadang nasihat dari ibu mertua itu bagi menantu dirasa sebagai sebuah tekanan, dirasa sebagai sesuatu yang mengganggu gitu. Betul nggak menurut Bu Esther? Iya. Sehingga itu menimbulkan konflik ya antara mereka. Iya, umumnya menantu itu tidak mau diberi nasihat oleh ibu mertuanya. Seolah-olah itu hanya seperti perintah gitu yang harus dilakukan. Tetapi sebenarnya ketika seorang menantu itu mau mendengarkan, tentunya sebagai orang yang lebih tua, banyak nasihat yang mungkin dapat menjadi hal yang positif bagi seorang menantu ya. Iya, betul ya. Jadi mungkin sebagai ibu yang sudah mendidik, merawat anaknya sejak kecil, mungkin tahu ya kebiasaan dari si anak yang menjadi suami daripada menantu ini, apa yang perlu, apa yang menjadi kebiasaan dari si anak. Dan si ibu misalnya memberitahukan kepada menantunya, nih anak saya ini suka diperlakukan seperti ini. Atau misalnya ketika si menantu melahirkan, ngurus anak ini harus begini, harus begitu ya. Kadang memang belum tentu semuanya juga betul ya. Ada mitos-mitos yang mungkin orang tua kita itu biasa pikirkan atau biasa lakukan, ternyata sebenarnya tidak sesuai dengan fakta medis gitu ya yang berlaku. Tapi memang sebaiknya menantu itu jangan secara frontal ya menolak atau membantah apa yang dikatakan oleh si ibu mertua gitu. Nah, saya pikir juga misalnya dalam hal makanan aja ya, Bu. Mungkin kalau misalnya seorang memasak sayur asem, istilah sayur asem itu kan antara berbagai daerah, misalnya di
Jawa Barat ini dengan Jawa Tengah mungkin agak beda ya. Kalau yang di Jawa Barat mungkin lebih asem, kalau di Jawa Tengah mungkin agak manis gitu ya. Ketika suami dan istri menikah dari latar belakang yang berbeda, kemudian si ibu bilang, ini sayur asemnya kurang asam atau sayur asemnya kurang manis. Mungkin buat si menantu merasa itu sebagai sebuah apaan sih ngatur-ngatur amat gitu ya. Tapi sebenarnya itu sesuatu nasihat yang baik untuk didengarkan mungkin ya buat si menantu, supaya si ibu mertua yang tahu misalnya kesukaan si anak atau suami dari menantu ini bisa memberi gambaran seperti apa makanan yang menjadi kesukaan dari si suami. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Ya, sebagai orang yang tentunya ini saya lihat dari sisi menantu, sebagai orang yang lebih muda tentunya kita harus lebih bijaksana juga ya, melihat orang yang lebih tua kita harus lebih menghormati. Walaupun mungkin kita tidak suka, ya seperti yang tadi dikatakan, kita jangan langsung menolak atau frontal terhadap ibu mertua, tetapi belajar mendengarkan dulu, walaupun belum tentu apa yang dikatakan oleh ibu mertua itu kita lakukan, tetapi kita belajar untuk menahan diri supaya tidak terjadi konflik ya. Ya, baik. Mungkin ibu sendiri punya pengalaman sebagai menantu, kan pernah jadi menantu ya. Punya pengalaman dengan ibu mertua, bagaimana nasihatnya itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat rumah tangga ibu. Iya, ya tentu saya punya ada pengalaman juga ya di dalam saya berumah tangga dan saya berelasi dengan ibu mertua. Dan saya belajar untuk menyenangkan ibu mertua saya. Dan memang hal ini tidak mudah. Tetapi ketika saya mau untuk melakukannya, maka hal itu akan lebih mudah ya untuk saya mempraktekannya. Saya belajar untuk melakukan apa yang ibu mertua saya katakan, tentunya hal-hal yang baik, yang positif. Dan saya merasakan sendiri bahwa saya bukan semakin jauh, malah saya merasakan saya semakin mengasihi dan semakin mempunyai hubungan yang lebih dekat ya. Kebetulan saya memang tinggal jauh dengan ibu saya, jadi hubungan saya dengan ibu mertua lebih dekat karena jarak juga. Ya, baik. Jadi memang dua faktor yang Ruth teladankan itu, yaitu menganggap Naomi sebagai ibunya sendiri dan kerelaan hati untuk mendengarkan nasihat itu sangat penting ya dalam membangun relasi yang baik antara menantu perempuan dan ibu mertua. Ya, sepertinya pembicaraan kita ini akan berlanjut dengan topik yang lebih menarik lagi mungkin di pertemuan mendatang. Karena waktu membatasi kita, Sobat Maestro, mungkin sampai di sini dulu pembahasan podcast Sukabawa kita pada hari ini. Saya Pendeta Elias Setiawan bersama dengan Ibu Esther Sukmawati nanti akan melanjutkan topik ini dengan membahas bagaimana sikap yang perlu dipahami oleh seorang ibu mertua dan mungkin juga dari seorang pria, si anak itu yang menjadi suami dari menantu, supaya hubungan antara menantu dan ibu mertua ini tetap harmonis. Sampai di sini dulu, Sobat Maestro. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat siang, Sobat Maestro. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer yang berlokasi di Jalan Maleer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Al-Masih Maleer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.